Insiden Dyatlov Pass. Misteri kematian 9 pendaki di pegunungan Ural. Adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah pendakian. Pada Februari 1959, 9 pendaki dari Institut Politeknik Ural tewas secara misterius di pegunungan Ural, Rusia. Kejadian ini menjadi legenda karena kondisi kematian mereka yang aneh dan sulit dijelaskan. Hingga kini, penyebab kematian mereka masih menjadi bahan perdebatan dan teori konspirasi. Diawali oleh kelompok pendakian ini yang dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa berpengalaman dalam pendakian. Mereka berangkat dari Yekaterinburg menuju pegunungan Ural pada akhir Januari 1959. Tujuan mereka adalah mendaki gunung Otorten sebagai jalur yang dianggap cukup sulit, tetapi tidak mustahil bagi pendaki berpengalaman seperti mereka. Anggota kelompok ini terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Semuanya adalah pendaki yang sudah terbiasa dengan cuaca yang sangat ekstrim. Salah satu anggota yang bernama Yuri Yudin terpaksa kembali lebih awal karena sakit, sehingga ia menjadi satu-satunya yang selamat dari ekspedisi ini. Kemudian pada 1 Februari 1959, kelompok ini mendirikan tenda di lereng Kholat Shakhl, yang artinya dalam bahasa Mansi berarti gunung kematian. Ini adalah lokasi di mana mereka akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mencurigakan. Lalu pada 26 Februari, jasad mereka ditemukan. Tim penyelamat menemukan tenda mereka dalam kondisi aneh. Pertama, tenda ditemukan robek dari dalam, seolah-olah para pendaki melarikan diri dengan panik. Yang kedua, jejak kaki menunjukkan bahwa mereka meninggalkan tenda tanpa sepatu ataupun pakaian hangat, meskipun suhu saat itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Yang ketiga, jasad pertama ditemukan sekitar 1,5 km dari tenda, dalam keadaan hampir telanjang, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri tetapi membeku di tengah perjalanan. Yang keempat, beberapa jasad lainnya ditemukan di dalam jurang, mengalami cedera serius yang tidak masuk akal, seperti retak tulang dan patah tulang rusuk, namun tanpa tanda-tanda luka luar yang sesuai. Yang kelima, salah satu pendaki yang bernama Lyudmila Dubinina ditemukan dengan lidah dan matanya yang hilang. Kemudian sejak saat itu muncullah teori-teori kematian mereka. Banyak teori bermunculan untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa di antaranya adalah hipotermia ataupun disorientasi parah. Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah efek paradoxical undressing, di mana penderita hipotermia seringkali merasa kepanasan secara tiba-tiba, sehingga mereka melepas pakaian mereka sendiri. Namun, ini tidak menjelaskan luka parah yang dialami beberapa pendaki. Yang kedua, serangan oleh suku Mansi. Beberapa teori menyebutkan bahwa suku Mansi yang tinggal di sekitar wilayah tersebut mungkin telah menyerang mereka. Namun lagi-lagi, tidak ada bukti perlawanan atau senjata yang menunjukkan adanya serangan manusia. Yang ketiga, eksperimen militer rahasia. Beberapa orang percaya bahwa kelompok ini tidak sengaja memasuki area uji coba rahasia milik militer Soviet dan menjadi korban senjata eksperimental. Diduga ada laporan bahwa beberapa jasad memiliki tingkat radiasi yang tinggi yang mendukung teori ini. Yang keempat yaitu fenomena alam atau bola api dan gelombang infrasonik. Beberapa saksi melaporkan
melihat cahaya aneh di langit pada malam kejadian, yang mungkin terkait dengan uji coba rudal atau fenomena atmosfer. Teori lain menyebutkan bahwa angin katabatik atau angin kencang dari puncak gunung menciptakan gelombang infrasonik yang menyebabkan kepanikan massal di antara para pendaki, membuat mereka melarikan diri secara tidak terkontrol. Dan yang terakhir, makhluk misterius. Teori yang lebih liar mencakup kemungkinan serangan oleh makhluk misterius seperti Yeti atau bahkan keterlibatan alien. Tetapi tidak ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Tetapi banyak yang percaya bahwa ada kekuatan yang tak dikenal yang terlibat. Lalu pada tahun yang sama, tahun 1959, penyelidikan resmi Soviet menyimpulkan bahwa para pendaki meninggal akibat kekuatan alam yang tidak dapat diatasi. Tidak ada bukti kejahatan yang ditemukan, tetapi kasus ini ditutup dengan kesimpulan yang tidak memuaskan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2019, pemerintah Rusia membuka kembali penyelidikan dan akhirnya menyatakan bahwa longsoran salju kemungkinan besar adalah penyebab utama insiden ini. Namun, banyak orang masih meragukan teori ini karena luka-luka yang tidak biasa pada jasad para pendaki. Kesimpulannya, insiden lihat lepas ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern. Bagaimana menurut kalian?